Masih di Majalah Pagi, di mana berbagai informasi pilihan bisa Anda nikmati di pagi hari. Pemirsa, kalau misalnya rumah Anda tingkat, ya pasti ada tangganya dong untuk naik dari lantai dasar ke lantai 1, oke? Nah biasanya space atau area di bawah tangga ini Anda gunakan untuk apa? Apa? Rak buku? Ah bisa. Kalau rumah saya jadi tempat sepatu. Ada juga yang menggunakan area di bawah tangga ini untuk gudang. Ada juga. Karena ini space-nya bisa digunakan untuk banyak hal. Di Yogyakarta ini sangat unik nih pemirsa. Di bawah tangga ini atau di kolong tangga, ia gunakan sebagai museum mainan zaman dulu. Wow, kayak apa tuh? Bayang ya, mainan-mainan zaman dulu ditaruh di situ di kolong tangga. Yang punya ide ini adalah orang kelahiran Belgia. Museumnya di Yogyakarta. Tapi idenya datang dari seseorang kelahiran Belgia. Hebat juga. Kayak apa sih ini? Kita lihat yuk. Museum Anak Kolong Tangga. Meski memang terletak di kolong tangga, museum ini menyimpan banyak cerita. Cerita tentang betapa indahnya masa kecil kita dengan permainan yang sangat sederhana. Mulai dari kelereng hingga mainan kertas bergambar tersimpan apik di sebuah ruangan memajang di lantai 2 Gedung Taman Budaya Yogyakarta. Berdiri tahun 2008, Museum Anak Kolong Tangga hadir dari buah kegelisahan seorang Rudy Correns, pria kelahiran Belgia yang sudah 25 tahun menetap di Indonesia. Rudy melihat ada begitu banyak mainan anak tradisional di Indonesia yang unik, namun perlahan mulai menghilang. Untuk itulah, pria yang saat itu memiliki lebih dari 3.000 koleksi mainan anak ingin membuat satu tempat yang dapat menampung koleksinya tersebut serta dapat dikunjungi anak-anak dan masyarakat umum. Karena Pak Rudy saat ini memang berada di Indonesia. Kemudian juga Yogyakarta itu semacam tempat terakhir yang dikunjungi katanya semasa perjalanannya. Selama di Sri Lanka, di Kolombo, Pak Rudy juga sempat mendirikan museum anak, tapi lebih ke puppet theater di Kolombo. Itu jadi museum nasional di Kolombo sekarang. Kemudian juga di beberapa negara di Eropa, kayak Italia, bahkan di Belanda sendiri, di Rotterdam itu Pak Rudy sudah konsen dengan hal seperti ini. Kenapa di Indonesia? Mungkin karena kita berpikir di Indonesia belum banyak orang yang berpikir ke arah sana gitu kan. Sementara di luar negeri itu sudah banyak orang yang konsen tentang dunia anak, tentang hal-hal yang berbau tradisional seperti ini yang memang harus dilestarikan seperti itu. Museum Kolong Tangga bukan hanya menyuguhkan permainan anak-anak saja, tapi keseluruhan dunia anak tempo dulu. Mulai dari permainan hingga cerita lama seperti pewayangan. Kebanyakan koleksinya pun berasal dari Asia, khususnya Indonesia. Tapi tidak sedikit pula yang berasal dari sumbangan luar negeri, seperti Afrika, Norwegia, Iran, Tiongkok, dan negara lainnya di dunia. Oh iya, di museum yang buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu ini, kita juga bisa mencoba berbagai permainan jadul seperti enggrang, angklung, gamelan, dan masih banyak mainan unik lainnya. Cukup dengan Rp4.000 saja, Anda dapat bernostalgia dengan dunia masa kecil Anda dahulu. Pemirsa, kalau kita ngomongin permainan ya, mainan-mainan zaman dulu, saya jadi inget congklak nih. Congklak itu permainan laki atau perempuan? Karena dulu saya waktu kecil, setiap kali saya mau main congklak sama teman-teman pria saya diledekin terus. Tuh sana main-main sama perempuan. Kenapa ya? Padahal, jangan underestimate congklak. Congklak itu kalau mau main butuh strategi, butuh juga perhitungan yang matang. Dan permainan ini awalnya itu dari Timur Tengah pemirsa. Dari Timur Tengah langsung ke Afrika, menyebar ke Asia, dibawa oleh pedagang-pedagang hingga terkenal. Dimainkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Berarti ini permainan yang udah go internasional ya. Tapi hari gini ya, di tahun ini, masih ada nggak yang main congklak? Atau mungkin begitu ngeliat bendanya malah bingung, ini benda apa? Nah, tangannya mungkin masih bermain ya. Tapi mungkin anak zaman sekarang mainnya lebih kayak gini nih. Swipe ya.